Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bapak pengurus Masjid Raya Pasagadang beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir bersama kita pada subuh ini yang kita muliakan, dan tentunya juga para guru-guru kita, imam kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kami jemaah Masjid Raya Pasagadang yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang menarik dari firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Sekaligus ini menjadi pembeda antara perintah puasa dengan perintah ibadah-ibadah lainnya. Rukun Islam itu ada 5 ya Bu? Ada 5 ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang 4 ini Bapak Ibu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Sholat misalnya banyak perintahnya di dalam Al-Quran. Aqimis salah atau aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, aqimis salah li dzikri, dan banyak lagi. Puasa surat Al-Baqarah 183 sampai 188 yang terkait dengan puasa. Zakat kadang-kadang perintahnya diiringi dengan perintah salat. Wa atuz zakat atau khudz min amwalihim shadaqah. Dan ada lagi ayat-ayat yang terkait dengan zakat ini. Haji apa lagi? Haji juga ada di dalam Al-Quran. Wa atimmul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ada di dalam Al-Quran semuanya. Menariknya Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak pernah menyinggung umat sebelum kita. Maka kita tidak akan pernah temukan di dalam Al-Quran, wahai umat Islam, dirikanlah sholat sebagaimana umat terdahulu juga mendirikan sholat. Tidak. Padahal umat sebelum kita juga mendirikan sholat. Wahai umat Islam, bayarlah zakat sebagaimana umat terdahulu juga dipungut zakatnya. Gak ada di dalam Al-Quran. Padahal umat sebelum kita juga membayar zakat. Wahai umat Islam, laksanakan haji ke Baitullah sebagaimana umat terdahulu juga melaksanakan haji. Tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran, padahal syariat haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah selipkan di situ kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Dan benar umat sebelum kita juga berpuasa. Umat sebelum kita juga berpuasa. Tapi sampai ibadah itu dilakukan oleh umat sebelum kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kok cuman diperintah puasa saja Allah menyebut umat sebelum awak?
Kenapa di saat Allah menyuruh kita berpuasa, Allah mengingatkan kita kepada umat sebelum kita, atau menyuruh kita untuk mengingat umat sebelum kita? Maka ada apa dengan umat sebelum kita? Maka Bapak Ibu, ketika kita telusuri sejarah umat sebelum umat Nabi Muhammad ini, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Bapak Ibu, mereka punya kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad punya kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad punya kelebihan yang tidak diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Apa kelebihan mereka? Pertama, badannya gadang-gadang. Jadi Nabi sebelum Nabi Muhammad dan umat-umat manusia sebelum Nabi, Bapak Ibu, badannya gadang-gadang. Bara gadangnya Ustaz, hadis Al-Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dira'ah. Allah ciptakan Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hektar, Pak. 60 hektar. Kalau iko hasta kamar zaman pendek, hasta Rasul, yang ngomong Rasul. Nabi bara hasta beliau lebih kurang 45 cm. Saya tahu Nabi itu lebih kurang sampai 45 cm. Nah, kalian sampai 45, kalian 60, 2700. Artinya apa? Nabi Adam itu tinggi beliau lebih kurang 27 meter. Nah, bayangkanlah tuh Bapak Ibu. Puncak musaji awak berarti nih, puncaknya, puncak gubah itu lain 27 meter. Enggak. Artinya apa? Kok tagak Nabi Adam di samping masjid awakku, Bapak Ibu, masih tinggi Nabi Adam daripada puncak masjid awak lain, daripada puncak gubah masjid awak. Nah, gadangnya manusia tuh. Alain namu ibu-ibu diciptakan segadang itu. Enggak dong. Waduh. Pak mu dah nombor Pak. Nan bedo nan tapi dia awak bu, kok sagadang itu badan awak diciptakan di Allah bara gadang rumah kawa buat. Apa? Bara makan sehari, makan nantakan. Tapi Ibu, hadis itu ada lanjutannya. Kata Rasulullah, fa kullu may yadkhulul jannah ala surati Adam wa tuluhu sittuna dira'ah. Setiap orang yang akan masuk surga tingginya sama dengan Nabi Adam, 60 hasta. Asailah jadi masuk surga. Yang ke masuk surga itu yang tingginya sama dengan Nabi Adam. Jadi yang kebentuk-bentuk awal kan masuk surga nampaknya udah Pak. Asailalai. Tuh aku kini pendek-pendek Ustaz. Di penghujung hadis itu disebutkan oleh Rasul, walam yazalil khalqu ayyan kusahattal an. Manusia itu makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Antah acokane gampo na tahu. Yang jalan makin lama makin pendek manusia itu. Dari Nabi Adam 27 meter, tiba di awal semeter 60, semeter 70 tinggalnya. Itu. Dan tingginya Nabi Adam itu Bapak Ibu tidak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi Adam hampir sama dengan nabinya. Jadi kalau Nabi Adam 27 meter, rata-rata manusia di zaman Nabi Adam segitu. Segitu tingginya Bapak Ibu. Mbak Alai dah jadi masuk surga dah ada kan? Oh sama tinggi ya nanti. Oh iyalah. Ya dan kadang mungkin kadang-kadang iko besok berkumpul di padang mahsyar. Kalau kadang iko besok awak babari di padang mahsyar, bu hanya pijak-pijak dengan Nabi Adam. Tapak Nabi Adam se 2 meter 10. Tapak kaki Nabi Adam 2 meter 10. Jadi kalau awak lalu Bapak Ibu tak lalu nyepijak di Nabi Adam langsung hilang. Nah, itu gadangnya manusia. Kok kadang-kadang iko awak pandang beko sama to kaki Nabi Adam tu. Jadi besok insya Allah di padang mahsyar awak sama gadang je Nabi Adam Bapak Ibu, sama tinggi jo umat-umat Nabi Adam itu. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kelebihannya mereka punya umur yang panjang. Umurnya panjang-panjang. Berapa panjang umurnya Ustaz? Baca sejarah.
Nabi Adam itu 930 tahun umurnya. Bahkan ada riwayat yang menyebut 1000 tahun. Yang lebih panjang lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun. Ada juga riwayat yang menyebut 1000 tahun. Sementara Nabi awak Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahunnya, Pak. 63 tahun. Dan umat itu ikut nabinya. Kalau Nabi Nuh 950 tahun, rata-rata umatnya 900-an tahun. Nah, sementara Nabi awak 63 tahun, maka sudah disampaikan oleh Rasulullah, umur umatku baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi jatah awak cuma 60 sampai 70 tahunnya. Maka kok ada yang lah 59, siap-siap lah itu. Kami lah lebih 60, Ustaz, lah 65 umur kami kini. Asiaga 1 tu mah. Karena rata-rata umat Nabi Muhammad itu akan diwafatkan di rentang 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang masih hidup di atas 70 tahun atau meninggal di bawah 60 tahun, itu persentasenya sedikit. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Yang terpikir di awak Bapak Ibu, kalau Nabi Nuh dan umatnya bisa beribadah ratusan tahun, kesempatan ibadah awak cuma puluhan tahun. Itu yang harus jadi renungan bagi awak. Awak kesempatan ibadah awak cuma 60 tahun. Mereka punya kesempatan beribadah ratusan tahun. Maka kalau batandiang-tandiang banyak ibadah, tidak bisa awak mengalahkan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kelebihan manusia zaman dahulu, umat sebelum umat Nabi Muhammad dan Nabi sebelum Nabi Muhammad itu, di samping umurnya panjang-panjang, badannya gadang-gadang, tanagonya kue-kue. Manusia zaman dahulu itu tanagonya kue-kue, Pak. Nabi sebelum Nabi Muhammad itu tanagonya kue-kue. Fisik bukan mukjizat. Kalau mukjizat kayak Nabi Daud bisa melunakkan basi, itu mukjizat. Siapa manusia paling kue di dunia? Nabi Musa. Nabi Musa yang paling kue. Apa bukti kuenya? Nabi Musa itu Bapak Ibu pernah meninju orang, sekali tinju langsung mati dia. Sekali tinju langsung mati. Barak kuenya tinju Nabi Musa itu. Pernah waktu itu kan ada orang Kipti. Orang Kipti ini bangsanya Fir'aun, bercakap dengan orang Bani Israel. Nah, kalau bercakap itu bahasa pasagadangnya apa tuh? Berkelahi. Sok-sok bahasa Indonesia lu orang pasagadang rumah. Bercakap saya lah. Bergelut. Oh, gelut ya. Gelut tuh dari Jawa tuh kalau bercakap gelut kan. Nah, jadi ada orang Kipti berkelahi aja lah, berkelahi ya. Biar umum. Berkelahi dengan orang Bani Israel. Bani Israel ini bangsanya Musa. Kalah orang Bani Israel kok ngadunya ke Nabi Musa. Sa tadi mau bercakap orang Kipti. Atu ba kalah mau tolong mau cek kan. Minta tolong orang Bani Israel tadi. Nah, dari Nabi Musa mandang kaumnya kalah, nyo cari orang Kipti itu Pak Ibu. Nyuturi orang Kipti itu dapet deh nyo tinju. Sekali tinju langsung mati. Sampai kini dia duit deh dong. Saking kuatnya tinju Nabi Musa Pak. Langsung mati. Dan itu bukan cerita buatan. Ada di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 15. Nanti cek. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Nabi Harun, adiknya Nabi Musa, pernah ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa. Nabi Harun itu ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa. Ini panjang lagi ceritanya, nanti cek aja di Al-Quran, surat Toha ayat 94. Toha ayat 94. Nabi Harun itu ditarik janggunya dari Nabi Musa, Bapak Ibu, langsung putih janggut Nabi Harun. Jadi janggut Nabi Harun itu balang kudu zebra. Separuh hitam, separuh putih. Yang hitam tuh yang tak kanai tangan Nabi Musa. Yang putih itu yang kanai tangan Nabi Musa. Luar biasa Nabi Musa Bapak Ibu. Dan Nabi Musa tuh orangnya pamberang. Orangnya temperamental. Jadi kalau ndak sukunya ya langsung berang saja, langsung emosi saja. Jadi ibu-ibu amo kok dapet laki pamberang itu titisan Nabi Musa tuh. Terima kasih lah. Ya Bu. Ya, kau berang-berang apa beko? Nah, Nabi Musa ya.
Kalau sabar, kalau dapet suami yang sabar, nah itu titisan Nabi Ayub tuh kan. Nah itu yang kedua Bapak Ibu. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Indak manusia biasa yang dilawan oleh Nabi Musa tuh, malaikat maut. Kenal malaikat maut Pak Ibu? Kenal malaikat maut Bu? Oh namanya saya. Kalau kenal kan lumayan tuh, ada orang dalam begitu kan. Mau mensurvei itu. Malaikat maut Bapak Ibu pernah berurusan dengan Nabi Musa, ingin mencabut nyawa Nabi Musa. Berang Nabi Musa. Ndak tarimu Nabi Musa nyawanya ka dicabui, nyo tinju malaikat maut tiba di mata malaikat maut tabudu encet matanya. Malaikat maut lah. Untung saya ndak mati malaikat maut. Kok mati malaikat maut selamat awak mah. Ada yang mencabut nyawa awak le. Pernah itu Bapak Ibu, luar biasanya. Dan itu panjang lagi ceritanya. Nanti baca aja di hadis Al-Bukhari 1339 atau di hadis Muslim 6297. Nanti baca. Cari di kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ada itu. Kalau seandainya tidak ada kitabnya, cari saja di Mbah Google. Ada hadisnya tuh, dan hadisnya sahih Bapak Ibu, hadisnya sahih. Nah itu bahkan luar biasanya. Maka wajar Bapak Ibu, Nabi Musa yang sarankan ke Nabi Muhammad, hei Muhammad, 50 kali sehari semalam jangankan umatmu, umat ambo tidak tahu sholat sebanyak itu, kata Nabi Musa. Nabi Musa itu Bapak Ibu, jangankan umatmu, umat saya saja tidak sanggup melaksanakan ibadah sebanyak itu. Itu bahasa Nabi Musa. Bahasa Nabi Musa itu yang membaca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Sirah Nabawiyah. Nanti cari kitabnya. Luar biasa. Poinnya Bapak Ibu, kalimat Nabi Musa ini. Jangankan umatmu, umat ambo ndak talok sholat sebanyak itu. Artinya apa? Umat Nabi Musa lebih kuat dari awak umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa lebih kuat dari awak. Nah, jadi ketemulah 3 kelebihan mereka, dan kita tidak punya itu. Umat sebelum kita, Nabi sebelum Nabi Muhammad, badannya gadang-gadang, umurnya panjang-panjang, tanagonyo kue-kue. Sementara awak umat Nabi Muhammad, badan awak ketek-ketek, umur awak pendek-pendek, tanago awak sangene. Jadi kalau akan beribadah, kalau tandiang-tandiang ibadah kok Pak Bu, itu yang harus jadi renungan bagi awak. Kalau tandiang-tandiang banyak ibadah, sempurna ibadah, pasti ibadah mereka akan lebih banyak dan sempurna. Mereka punya kesempatan beribadah ratusan tahun, awak cuma puluhan tahun. Dengan kekuatan fisik yang sempurna, pasti ibadah mereka akan sempurna. Fisik awak terbatas, umur sudahlah pendek 60 tahun, balik 10 tahun, mulai taubat 20 tahun, umur 30 tahun lah mulai sakit-sakit teman. Umat Nabi Muhammad kok lama-lama Ibu. Umur 30 tahun sakit mah, umur 40 tahun asam lambung, 45 tahun asam urat, 50 tahun kolesterol, 55 tahun tensi naik, 60 tahun stroke, 63 tahun paile. Bila awak beribadah? Bila beribadahnya Bapak Ibu? Maka kalau seandainya hanya sholat yang kita andalkan, mereka juga sholat. Kalau hanya puasa yang kita andalkan, puasa kita cuma 29-30 harinya, itu pun kadang-kadang batang kalau binum mulainya, bentuk batang itu kan. Nah, mereka puasa sampai 10 hari, Nabi Musa sampai 10 hari, Nabi Daud 6 bulan puasanya. Kalau zakat yang awak andalkan, zakat awak cuma 2,5%. Nabi Isa kaum Hawariyin 10%. Kalau haji yang awak andalkan, setiap tahun pergi haji umrah ke Baitullah Makkah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Apa yang kita banggakan? Tidak ada Bapak Ibu. Tapi di sini Allah sayang kepada kita. Ini kuncinya sedikit lagi. Ini kuncinya Bapak Ibu. Apa bukti sayangnya Allah kepada kita? Allah beri kita Ramadan. Allah beri kita Ramadan. Makanya
ketika perintah Ramadan turun, Allah menyuruh kita mengingat umat sebelum kita itu bahwa mereka punya fasilitas penunjang ibadah yang kita tidak punya, tapi kita diberi Ramadan oleh Allah. Apa hebatnya Ramadan? Allah lipat gandakan pahala ibadah yang kita kerjakan. Di samping itu, di setiap Ramadan kita dikasih kartu traf oleh Allah. Apa kartu trafnya? Lailatul Qadar. Awak diagih Lailatul Qadar oleh Allah, Bapak Ibu. Lailatul Qadar tidak diberikan kepada Nabi Adam yang badannya besar. Lailatul Qadar tidak diberikan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa yang tenaganya kuat. Lailatul Qadar tidak diberikan kepada Nabi Nuh yang umurnya panjang. Tidak. Lailatul Qadar hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang badannya kete, umurnya pendek, tanagonya sangene. Hanya diberikan kepada kita. Maka tugas awak kini hunting Lailatul Qadar. Mumpung Ramadan baru jalan sampai hari ya Pak Ibu. Mumpung Ramadan baru jalan sampai hari, Rasul sudah pesankan di hadis Al-Bukhari 2020, bahkan lebih spesifik lagi di hadis Al-Bukhari 2016, Rasul sampaikan itu. Taharrau Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan 2020. 2016 taharri Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan fil watr. Burulah olehmu Lailatul Qadar, terutama di 10 malam terakhir Ramadan, apalagi di malam ganjil. Maka Bapak Ibu jangan hitung-hitungan dengan Allah. Kan 10 malam terakhir Ustaz, jadi kami bisa ibadahnya 10 malam terakhir saja. Jangan. Kalau awak hitung-hitungan dia Allah, kecolongan awak Bapak Ibu. Maka caranya pokoknya setiap malam Ramadan itu awak isi dengan qiyamul lail. Kalau setiap malam awak isi dengan qiyamul lail, insyaallah salah satu malam yang kita isi dengan qiyamul lail itu adalah qiyamul lail Lailatul Qadar. Kalau setiap malam wa isi dengan tahajud, maka salah satu tahajud kita itu adalah tahajud Lailatul Qadar. Kalau setiap malam kita isi dengan bacaan Al-Quran, maka salah satu bacaan Al-Quran kita itu adalah tilawah Lailatul Qadar. Kalau setiap malam wa isi dengan infak sedekah, maka salah satu infak sedekah kita itu adalah infak sedekah Lailatul Qadar. Hunting itu, buru itu. Jangan sampai kita kecolongan. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Biarlah umur awak pendek, tak masalah doh. Jatah awak 60 tahun. Umur 10 tahun baru mulai balik. Tinggal 50 lepas. 50 tahun tuh kadang-kadang umur 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun awak masih bermain-main. Taubat baru umur 20 tahun. Tinggallah sampai 10 lain. Sampai 10 tahun kok yang awak isi dengan ibadah. Sampai 10 tahun Bapak Ibu, 40 kali Ramadannya. 40 kali Ramadan peluang kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dikasih oleh Allah 40 kali. Cari Lailatul Qadar yang 40 kali itu. Kalau dari 40 kali Lailatul Qadar ndak juo dapet dak awak, bahkan sialah juo, sungguh sangat merugi. Disinilah lalainya umat Islam. Maka sangat disayangkan bahkan 10 malam terakhir itu justru masjid-masjid langang. Padahal itu inti ibadah. Itu inti ibadah. Kita berharap nanti 10 malam terakhir kita semakin ramai, semakin rajin ke masjid, meramaikan masjid, bahkan iktikaf dalam masjid. Kita pakai iktikaf ya Ustaz? Ada kan? Enggak, belum. Mudah-mudahan besok 10 malam terakhir awak iktikaf bersama-sama di masjid ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan diprogramkan nanti oleh Bapak pengurus, difasilitasi. Target kita itu hunting Lailatul Qadar. Jangan sampai Lailatul Qadar tahun ini terlewat oleh kita tanpa kita dapat beribadah di dalamnya. Sungguh sangat merugi kita harus menunggu tahun depan dan kita belum tentu akan diberi kesempatan untuk beribadah di Ramadan tahun depan. Maka manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Oke Bapak Ibu, barangkali itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.